Ketika kesetiaan diuji, ketika perasaan mulai bercampur aduk, apakah rumah tangga ini masih bisa bertahan? Godaan datang dari segala arah. Bukan hanya bagi Reza, tapi juga bagi Naila. Akankah rahasia yang tersimpan rapat akhirnya terbongkar? Atau justru akan ada kejutan yang lebih besar? Saksikan episode terbaru dari kisah yang semakin mengguncang ini. Jangan sampai ketinggalan kelanjutan cerita ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode terbaru yang lebih menggemparkan. Tulis di komentar. Menurut kalian, siapa yang akan lebih dulu ketahuan? Reza atau Naila? Atau ada kejutan lain yang tak terduga? Dan dukung channel ini agar terus menghadirkan cerita-cerita seru yang bikin baper. Mari kita saksikan episode berikutnya. Setelah malam-malam penuh gairah di bulan madu mereka, Reza dan Naila semakin tak terpisahkan. Setiap momen bersama terasa begitu membara. Seakan mereka diciptakan untuk saling melengkapi. Suatu pagi, saat matahari mulai menyinari jendela villa mereka di tepi pantai, Naila terbangun dengan tubuh yang masih melekat erat dalam dekapan Reza. Tatapan lelaki itu begitu dalam, penuh kasih dan kepuasan. "Pagi, sayang," bisik Reza seraya mengecup kening istrinya. Naila hanya menggumam kecil, tubuhnya terasa lemas setelah malam yang begitu intens. Tapi di balik itu, ada kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Gimana? Masih berani menantang aku lagi?" goda Reza dengan nada penuh kemenangan. Naila menyipitkan matanya, menatap suaminya dengan penuh gengsi. "Jangan terlalu percaya diri. Aku belum menyerah." Reza tertawa, suaranya berat dan menggoda. Dengan cekatan, ia menarik tubuh Naila ke dalam dekapannya lagi, seakan ingin membuktikan bahwa ia tak pernah kehabisan cara untuk membuat istrinya menyerah dalam dekapannya. Mereka menghabiskan pagi itu dengan candaan, belayan, dan bisikan-bisikan mesra yang membuat mereka lupa waktu. Hingga akhirnya suara perut Naila berbunyi pelan. "Kita harus sarapan dulu," ucap Naila sambil mencoba menjauh dari pelukan Reza. Namun, Reza menahan pinggang istrinya dan berbisik di telinganya. "Aku lebih suka menikmati sarapan langsung dari sumbernya." Reza terkekeh dan akhirnya membiarkan Naila bangkit dari tempat tidur. Tapi kejutan belum berakhir. Saat Naila masuk ke kamar mandi, Reza menyusulnya, membuat wanita itu terkesiap. "Reza, aku mau mandi sendiri," protes Naila. "Sayang, bulan madu ini masih panjang. Nggak ada yang namanya sendiri buat kita berdua." Dengan wajah merah dan jantung berdebar, Naila pun tak bisa menolak. Lagi-lagi mereka terbawa oleh gelombang asmara yang semakin menghangatkan hubungan mereka. Namun, di balik kebahagiaan ini, sebuah rahasia dari masa lalu Naila perlahan mulai muncul ke permukaan. Ada sesuatu yang belum ia ceritakan pada Reza. Sebuah ketakutan yang selama ini ia pendam. Setelah sepekan penuh menikmati bulan madu yang penuh gairah di tepi pantai, Reza dan Naila akhirnya kembali ke kehidupan nyata. Reza harus kembali bekerja seperti biasa, sementara Naila masih memiliki waktu 3 hari cuti untuk beradaptasi dan mengurus kepindahan mereka ke rumah kontrakan baru. Sebelum rumah yang mereka bangun selesai direnovasi, pagi itu Reza bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Naila yang masih terlelap di sampingnya. Senyum kecil terukir di bibirnya saat ia menyelipkan helai rambut istrinya ke belakang telinga. Ia tahu, meskipun sudah menikah, pesona Naila tetap mampu membuatnya tergila-gila setiap hari. Saat Reza hendak bangkit dari tempat tidur, tangan Naila tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. Matanya masih terpejam, namun bibirnya melengkung membentuk senyum manja. "Mau pergi kerja? Kok buru-buru?" Suara Naila terdengar serak, khas orang yang baru bangun tidur. Reza tertawa pelan, lalu membungkuk dan mengecup kening istrinya. "Iya sayang, aku harus berangkat. Ada meeting penting pagi ini." Naila membuka matanya perlahan, lalu menarik selimut lebih erat ke tubuhnya. 3 hari lagi aku juga mulai kerja lagi, tapi rasanya aku masih ingin di sini aja, sama kamu." Reza menyeringai nakal. "Kalau gitu, ayo kita bolos aja hari ini. Aku izin sakit, kamu juga perpanjang cutimu." Naila tertawa dan mendorong dada suaminya pelan. "Gak bisa, kita udah terlalu banyak leha-leha di bulan madu. Kamu kerja sana, biar aku beresin barang-barang kita." Reza menghela napas panjang, lalu menatap Naila dengan intens. "Kalau begitu, aku mau kompensasi sebelum berangkat." Naila mengerjap. Belum sempat merespons ketika Reza tiba-tiba mendekapnya erat. Ciuman panasnya mendarat di leher Naila, membuat wanita itu menggeliat. "Reza, ini pagi-pagi, nanti kamu telat."
Naila mencoba protes, meski bibirnya mulai kehilangan kekuatan untuk menolak. Sebentar aja, bisik Reza. Suaranya dalam dan menggoda. Mereka pun kembali tenggelam dalam lautan hasrat yang seakan tak pernah habis. Hingga akhirnya, dengan napas memburu dan wajah memerah, Naila mendorong suaminya menjauh. Udah, kamu beneran harus pergi sekarang. Reza tertawa kecil dan akhirnya menyerah. Setelah mandi dan berpakaian rapi, ia mencium istrinya sekali lagi sebelum benar-benar keluar rumah. Jangan terlalu capek, beres-beres. Ya, aku nggak mau pulang nanti dan nemuin kamu tepar, katanya dengan nada menggoda. Naila hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu, lalu menghela napas panjang. Rasanya aneh setelah seminggu penuh selalu bersama. Kini ia harus sendirian di rumah. Tanpa membuang waktu, Naila mulai membenahi barang-barang mereka yang akan dipindahkan ke kontrakan. Setiap kotak yang ia buka membawa kenangan tersendiri. Baju-baju Reza yang masih memiliki aroma khasnya, koleksi buku favoritnya, bahkan secarik catatan kecil dari masa pacaran mereka, yang dulu terselip di antara barang-barang mereka. Saat sedang sibuk merapikan rak buku, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Reza muncul di layar. Aku baru sampai kantor, tapi rasanya ingin pulang lagi. Kangen. Naila tersenyum sendiri sambil mengetik balasan. Kerja yang bener, nanti pulangnya aku kasih kejutan. Di seberang sana, Reza membaca pesan itu dan tersenyum penuh arti. Ia tahu, Naila tak akan membiarkan mereka beristirahat dengan biasa-biasa saja malam ini. Keesokan harinya, setelah seharian penuh mengemas barang dan mengurus kepindahan, akhirnya Naila dan Reza resmi menempati rumah kontrakan baru mereka. Letaknya tidak terlalu jauh dari rumah yang sedang mereka bangun. Jadi, mereka bisa dengan mudah mengawasi progres renovasi. Meski masih lelah, Naila tetap ingin memberikan kejutan kecil untuk suaminya. Sejak siang, ia sudah mulai menyiapkan makan malam spesial, hidangan favorit Reza yang jarang sempat ia masak karena kesibukan mereka. Sore itu, setelah memastikan semua barang sudah ditata rapi, Naila menata meja makan dengan penuh perhatian. Ia menyalakan lilin-lilin kecil, menyiapkan wine favorit mereka, dan mengenakan gaun sederhana tapi anggun yang memperlihatkan sisi femininnya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam, suara mesin mobil terdengar di luar rumah. Naila tersenyum sendiri, jantungnya berdebar menunggu reaksi suaminya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Reza melangkah masuk dengan wajah lelah. Tetapi begitu melihat suasana rumah dan aroma masakan yang menggoda, ekspresinya langsung berubah. Wow, apa ini? Aku merasa seperti pulang ke restoran bintang 5. Ucapnya sambil melepas jas dan mendekati Naila. Naila tersenyum manis. Selamat datang di rumah baru kita, sayang. Ini kejutan buat kamu. Reza menatap istrinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu luar biasa, Nay. Aku tahu kamu pasti capek setelah pindahan, tapi kamu masih sempat nyiapin semua ini buat aku. Naila mengangkat bahu. Aku cuma mau bikin kamu bahagia. Lagi pula, aku juga suka lihat kamu makan dengan lahap, jawabnya sambil terkekeh. Reza mendekat. Tangannya melingkari pinggang Naila dan menariknya ke dalam pelukan hangat. Aku selalu bahagia selama ada kamu, bisiknya di telinga istrinya. Setelah momen romantis itu, mereka duduk dan mulai menikmati makan malam bersama. Reza terus memuji masakan Naila, mengatakan bahwa ini adalah makan malam terbaik yang pernah ia rasakan. Serius deh, kalau gini caranya, aku bakal pulang lebih cepat setiap hari, candanya sambil menyendokkan makanan ke mulut. Naila tertawa kecil. Ya harus pulang cepat dong, aku kan istri kamu. Setelah makan malam, Reza membantu membersihkan meja, lalu menarik tangan Naila untuk duduk bersamanya di sofa. Sekarang waktunya aku kasih kejutan buat kamu, katanya dengan tatapan penuh arti. Apa itu? Naila bertanya penasaran. Tanpa menjawab, Reza mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Naila menatapnya dengan bingung, sebelum perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah gelang emas sederhana, namun elegan. Reza, ini buat aku. Suara Naila terdengar pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Reza mengangguk. Aku tahu ini bukan sesuatu yang terlalu mahal atau mewah, tapi aku ingin kamu memakainya setiap hari, sebagai simbol bahwa aku selalu ada buat kamu. Naila tidak bisa menahan senyumnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membiarkan suaminya memasangkan gelang itu di pergelangan tangannya. Aku suka banget, sayang. Terima kasih, ucapnya tulus. Aku juga harus berterima kasih.
karena kamu sudah menjadi bagian dari hidupku. Malam itu, mereka menikmati kebersamaan mereka dalam kehangatan rumah baru. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mengetahui bahwa mereka saling mencintai dan selalu ada satu sama lain. Malam itu, di dalam kamar mungil yang baru mereka tempati, suasana terasa begitu intim. Lampu temara menciptakan bayangan lembut di dinding, memberikan kesan hangat dan nyaman. Di atas ranjang, Naila bersandar di dada Reza. Jemarinya menggambar pola tak beraturan di lengan suaminya. Mereka baru saja menikmati makan malam yang indah. Dan kini, tiba saatnya bagi mereka untuk berbicara dari hati ke hati. Reza, aku ingin ngomong sesuatu. Suara Naila pelan, hampir seperti bisikan. Reza yang sedang membelai rambut istrinya langsung menoleh. Apa sayang? Tanyanya lembut. Matanya menatap penuh perhatian. Naila menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Selama aku menikah dulu, aku nggak pernah benar-benar merasa dicintai. Aku merasa seperti hanya menjalani peran sebagai istri, tanpa pernah benar-benar dipahami. Reza terdiam, mendengarkan dengan saksama. Ia bisa merasakan ketulusan dan kesedihan yang terselip di balik kata-kata Naila. Aku merasa seperti ada dinding antara aku dan dia. Aku ingin dicintai dengan tulus, ingin dipahami. Tapi nayatannya, aku lebih sering merasa sendirian dalam pernikahan itu. Reza menggenggam tangan Naila erat. Jempolnya mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut. Dan sekarang, apa kamu masih merasa seperti itu? Tanyanya, hati-hati. Naila menggeleng pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Enggak, justru kamu yang bikin aku sadar bahwa cinta dalam pernikahan itu bukan cuma soal status. Aku merasa dihargai, dipahami. Dan yang paling penting, aku merasa diinginkan bukan karena kewajiban, tapi karena kamu benar-benar menginginkan aku. Mata Reza melembut. Ia menarik Naila lebih dekat dan mengecup keningnya dengan penuh kasih. Aku ingin kamu tahu satu hal, Nay. Aku mencintai kamu, bukan karena aku harus, tapi karena aku memang ingin mencintai kamu dengan segenap hatiku. Naila terdiam, hatinya menghangat. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Lalu, dengan sedikit ragu, ia melanjutkan, aku punya satu permintaan, Reza. Reza menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa itu? Aku ingin kita menunda kehamilan dulu, ucapnya pelan. Aku ingin menikmati waktu kita berdua lebih lama. Aku ingin benar-benar merasakan bagaimana rasanya dicintai dan mencintai tanpa harus terburu-buru dengan tanggung jawab yang lebih besar. Reza mengangguk tanpa ragu. Kalau itu yang kamu inginkan, aku setuju. Aku juga ingin menikmati setiap momen denganmu. Naila tersenyum lega. Lalu tanpa sadar, air matanya menggenang. Ia tidak menyangka Reza bisa begitu memahami perasaannya. Reza mengusap pipinya dengan lembut. Jangan nangis, sayang. Aku di sini buat kamu. Malam itu, mereka berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Mereka berbagi perasaan, mimpi, dan harapan. Tidak ada lagi beban dari masa lalu. Hanya ada mereka berdua yang saling memahami dan mencintai. Seiring waktu, mereka semakin tenggelam dalam kebahagiaan yang baru mereka bangun bersama. 3 hari cuti telah berlalu, dan pagi ini, Naila kembali ke rutinitasnya sebagai sekretaris manajer di sebuah perusahaan ternama. Dengan langkah percaya diri, ia memasuki kantor dengan mengenakan blus putih elegan yang dipadukan dengan rok pensil hitam. Rambutnya tergerai rapi. Wajahnya tampak lebih berseri dari biasanya. Begitu ia tiba di ruangannya, suasana kantor langsung berubah riuh. Rekan-rekan kerja Naila, terutama para wanita, sudah menunggu momen ini. Mereka menyambutnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Wah, akhirnya pengantin baru stok lama datang juga. Seru salah satu rekan kerjanya, Wina, dengan nada menggoda. Tawa kecil pun pecah di antara mereka. Naila hanya tersenyum sambil menggeleng pelan. Jangan macam-macam, aku tetap orang yang sama kok, sahutnya sambil meletakkan tasnya di meja. Namun, godaan itu tak berhenti di situ. Tapi beda dong, sekarang udah ada yang punya. Apalagi dapat berondong muda. Tajir pula. Gimana rasanya, Nek? Semua orang tertawa, termasuk Naila. Meskipun ia sedikit risih. Ia sudah terbiasa dengan suasana kantor yang penuh canda, tapi kali ini terasa agak berbeda. Ada sedikit nada iri dalam candaan mereka. Pak Adrian, seorang pria mapan berusia 40-an, yang masih terlihat tampan dan berwibawa, juga ikut memberikan komentar saat melihat Naila kembali. Wah, sekretarisku akhirnya kembali. Jangan-jangan kamu betah di rumah, sampai lupa sama kantor. Godanya dengan nada setengah bercanda.
Naila tersenyum sopan. Tentu tidak, Pak. Saya tetap profesional kan? Pak Adrian tertawa kecil. Tapi tatapannya pada Naila terasa sedikit berbeda kali ini. Seolah ada ketertarikan yang lebih dari sekadar seorang atasan kepada bawahannya. Sementara itu, di luar Dagan, godaan dan perhatian ini mulai membuat Naila merasa tidak nyaman. Ia tahu betul bagaimana dunia kerja. Dan ia tak ingin statusnya yang sekarang justru menjadi bahan pembicaraan di belakang. Terlebih lagi, ia tak ingin mengecewakan Reza, suaminya yang begitu mencintainya. Namun, Naila tak bisa menampik bahwa perhatian dari bosnya mulai terasa aneh. Tatapan Pak Adrian lebih sering mengarah padanya. Bahkan beberapa kali pria itu sengaja mencari alasan untuk berbicara lebih lama dengannya di ruang kerja. Suatu siang, saat Naila sedang sibuk mengetik laporan, tiba-tiba Pak Adrian masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Naila, bisa ke ruangan saya sebentar?" tanyanya dengan nada serius. Naila mengangguk cepat. "Baik, Pak." Begitu ia masuk ke dalam ruangan Pak Adrian, suasana terasa lebih hening. Sang bos duduk di kursinya sambil menatapnya dengan pandangan sulit ditebak. "Duduklah, Naila." Naila menurut. Duduk dengan posisi tegap. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya dengan nada profesional. Pak Adrian menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku dengar suamimu lebih muda darimu." Pertanyaan itu membuat Naila sedikit terkejut. "Iya, Pak. Memangnya kenapa?" Pak Adrian tersenyum kecil, lalu bersandar di kursinya. "Aku hanya penasaran, bagaimana rasanya menikah dengan pria yang lebih muda? Maksudku, apakah dia bisa mengimbangi kebutuhan seorang wanita dewasa sepertimu?" Mata Naila sedikit membulat mendengar pertanyaan itu. Ia tahu arah pembicaraan ini mulai mengarah ke sesuatu yang tidak seharusnya. Ia menegakkan bahunya, berusaha tetap tenang. "Reza adalah suami yang luar biasa, Pak. Saya sangat bahagia dengannya." Pak Adrian mengangguk pelan, tapi ada senyum samar di bibirnya yang sulit diartikan. "Aku hanya bertanya, karena jujur saja, aku merasa pria seusianya belum tentu bisa memahami wanita sepertimu." Naila mulai merasa tidak nyaman, tapi ia tetap tersenyum sopan. "Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi saya yakin, suami saya sudah lebih dari cukup untuk saya." Pak Adrian terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas. "Baiklah, kalau begitu, kita kembali ke urusan kerja." Naila segera berdiri. "Kalau tidak ada yang lain, saya kembali ke meja saya, Pak." Tanpa menunggu jawaban, ia keluar dari ruangan itu dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. 3 bulan berlalu sejak pernikahan mereka, dan api asmara antara Naila dan Reza masih menyala dengan begitu kuat. Meski keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka selalu menyempatkan diri untuk bersama. Setiap akhir pekan atau 2 minggu sekali, mereka merencanakan liburan kecil. Entah hanya sekadar menonton film di bioskop, makan malam romantis di restoran favorit mereka, atau menghabiskan malam di sebuah villa tenang yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Malam itu, setelah seharian bekerja, Reza menjemput Naila dari kantor. Ia membukakan pintu mobil untuk istrinya, lalu mencium punggung tangannya dengan penuh kasih. "Malam ini kita staycation di villa langganan kita. Gimana? Aku udah booking kamar terbaik buat kita." Naila tersenyum, matanya berbinar. "Kamu selalu tahu cara bikin aku senang, sayang." Mereka pun meluncur ke villa yang terletak di daerah perbukitan. Udara sejuk, suara alam yang menenangkan, dan cahaya bulan yang menerangi perjalanan membuat suasana semakin romantis. Setibanya di sana, Naila membuka jendela kamar dan menghirup udara segar. "Aku suka tempat ini, selalu membawa ketenangan," ucapnya lirih. Reza mendekatinya dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggang istrinya. "Dan aku suka menghabiskan waktu berdua denganmu di sini," bisiknya lembut. Malam itu, mereka menikmati makan malam di balkon villa, ditemani lilin-lilin kecil yang mempermanis suasana. Angin malam yang sejuk membuat Naila merapatkan dirinya ke dada Reza. "Reza, aku bersyukur menikah denganmu. Aku tak pernah merasa dicintai sedalam ini sebelumnya," ucap Naila dengan mata berbinar. Reza mengecup kening istrinya, tangannya membelai lembut rambut panjang Naila. "Dan aku akan selalu mencintaimu seperti ini. Kita masih punya banyak waktu untuk saling membahagiakan." Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar, bercengkerama di tempat tidur, sambil berbagi cerita dan tertawa bersama. Setiap momen yang mereka lalui selalu dipenuhi dengan cinta dan gairah. Di antara canda tawa, Reza menatap Naila dalam-dalam. "Aku ingin kita selalu seperti ini, Nay. Bahagia, tanpa beban,
Hanya ada kita berdua menikmati setiap waktu. Naila tersenyum dan mengangguk. Aku ingin menikmati setiap detik bersamamu sebelum kita benar-benar siap untuk memiliki buah hati. Reza menggenggam tangan Naila erat. Kita akan punya anak di waktu yang tepat. Yang penting sekarang, aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, mencintaimu tanpa syarat. Mereka pun tenggelam dalam pelukan hangat, menikmati kebersamaan mereka dalam suasana penuh romansa. Namun, kebahagiaan ini tak selalu berjalan mulus. Di kantor, Pak Adrian semakin sering mencari-cari kesempatan untuk mendekati Naila. Tatapannya semakin berani. Dan caranya berbicara pun lebih sering menggoda. Naila mulai merasa risih. Tapi ia belum menceritakan hal ini kepada Reza. Setelah menikah dengan Reza, kehidupan Naila terasa lebih berwarna. Setiap akhir pekan, mereka selalu menyempatkan waktu untuk liburan bersama. Entah sekadar short trip keluar kota, staycation di villa favorit mereka, atau sekadar menghabiskan waktu berdua dengan menikmati keindahan alam di tepi pantai. Naila, yang sebelumnya tidak terlalu aktif di media sosial, kini mulai membagikan beberapa momen kebahagiaan mereka. Foto-foto mereka saat dinner romantis, video pendek saat bermain air di pantai, atau sekadar selfie manis di dalam mobil. Saat perjalanan, tak sedikit teman dan kenalan mereka yang iri melihat betapa bahagianya kehidupan rumah tangga Naila dan Reza. Duh, Nay, kamu makin cantik aja sekarang. Awet muda banget sih. Komentar salah satu temannya di Instagram. Suami muda tuh emang treatmentnya beda ya. Tambah yang lain, disertai emotikon bercanda. Memang benar, semenjak menikah dengan Reza, kecantikan Naila seolah semakin terpancar. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya lebih segar, dan aura bahagianya sulit disembunyikan. Banyak yang berasumsi bahwa suami mudanya adalah faktor utama di balik pesona yang semakin meningkat itu. Di kantor, Naila pun mendapat banyak perhatian. Teman-temannya sering menggoda dengan sebutan pengantin baru stok lama, mengingat statusnya sebagai janda yang kini bersuamikan pria tampan dan mapan yang lebih muda darinya. Bahkan, Pak Adrian bosnya sendiri tak bisa menyembunyikan ketertarikannya. Suatu hari, saat Naila sedang duduk di meja kerjanya, Pak Adrian mendekatinya sambil membawa secangkir kopi. Naila, belakangan ini kamu kelihatan lebih bersinar loh, makin cantik. Saya jadi iri sama suamimu, katanya dengan nada menggoda. Naila hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Mungkin efek bahagia aja. Pak Adrian tertawa kecil. Suami kamu beruntung banget. Tapi kalau suatu saat kamu butuh teman ngobrol, saya selalu ada, ya, katanya dengan nada yang terasa agak menggoda. Naila mulai merasa risih. Ia tahu, sejak dulu Pak Adrian memang suka mengomentari para wanita di kantor. Tetapi sejak ia menikah, tatapan dan caranya berbicara terasa berbeda. Sore harinya, saat pulang kerja, Reza menjemput Naila seperti biasa. Di dalam mobil, Naila terdiam sejenak. Seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Sayang, ada apa? Kamu kelihatan gak seceria biasanya? Tanya Reza sambil melirik istrinya yang duduk di sampingnya. Naila menghela napas pelan. Gak ada apa-apa kok. Cuma agak capek aja. Reza menggenggam tangan istrinya lembut. Kalau ada yang gangguin kamu, bilang sama aku. Ya, Naila tersenyum. Aku tahu. Kamu selalu ada buat aku. Setibanya di rumah, mereka menghabiskan malam dengan bercanda dan berbagi cerita. Reza semakin memperlakukan Naila dengan penuh kasih, selalu memastikan istrinya merasa dicintai dan dihargai. Malam itu, sebelum tidur, Naila memandangi wajah suaminya yang tertidur di sampingnya. Ada rasa tenang yang mengalir di hatinya. Namun, di sisi lain, ia mulai khawatir dengan sikap bosnya yang semakin menunjukkan ketertarikan padanya. Hari itu, suasana di kantor Reza terasa sedikit berbeda. Ada wajah baru yang hadir di ruangan timnya. Seorang gadis muda berusia sekitar 23 tahun. Berkulit putih bersih dengan wajah imut dan senyum manis yang selalu tersungging di bibirnya. Selamat pagi, Pak Reza. Perkenalkan, saya Maya, asisten baru Bapak. Saya harap bisa belajar banyak dari Anda, ucapnya dengan nada sopan. Sambil sedikit menunduk hormat, Reza membalas dengan senyum ramah. Selamat bergabung, Maya. Semoga kamu bisa betah dan bekerja dengan baik di sini. Maya langsung menunjukkan kinerjanya yang cekatan. Ia selalu siap sedia ketika Reza membutuhkannya. Dari menyiapkan dokumen hingga mengatur jadwal rapat. Bahkan, dalam beberapa hari saja, ia sudah hafal ritme kerja Reza dan mulai bisa menyesuaikan diri. Namun, ada satu hal yang mulai terasa aneh bagi Reza. Maya tampak terlalu perhatian padanya. Setiap kali berbicara,
Gadis itu menatapnya dengan mata berbinar, seringkali mencari alasan untuk lebih dekat, dan terkadang nada suaranya terdengar lebih lembut dari yang seharusnya. Suatu sore, saat jam kerja hampir selesai, Maya masuk ke ruangan Reza membawa secangkir kopi. "Pak, saya buatkan kopi kesukaan Bapak. Saya dengar dari staf lain kalau Bapak suka kopi tanpa gula, jadi saya coba buatkan," ucapnya dengan nada penuh perhatian. Reza sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. "Oh, terima kasih Maya. Tapi lain kali, nggak usah repot-repot. Saya bisa buat sendiri atau minta ke pantry." Maya tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Pak. Saya senang bisa membantu." Sejak saat itu, Maya semakin sering menunjukkan perhatian lebih. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia sengaja memilih duduk lebih dekat saat rapat atau mencoba membuat percakapan yang lebih personal dengan Reza. Sementara itu, di kantor Naila, ia juga mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sikap Pak Adrian, bosnya, semakin hari semakin mencurigakan. Pria itu mulai sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, bahkan terkadang tanpa alasan yang jelas. Suatu siang, Pak Adrian tiba-tiba mengajak Naila makan siang di luar. "Naila, saya rasa kamu butuh sedikit refreshing. Bagaimana kalau kita makan siang di luar? Saya tahu restoran enak di dekat sini." Naila tersenyum sopan, tetapi menolak halus. "Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah ada janji makan siang dengan teman-teman." Pak Adrian hanya tersenyum tipis, tetapi tatapan matanya seolah menyiratkan sesuatu. Yang lain, Naila mulai merasa tidak nyaman. Malam harinya, di rumah, Naila dan Reza sama-sama merasakan ada hal yang mengganggu di kantor masing-masing. Tetapi keduanya belum membicarakannya. Mereka memilih menikmati malam dengan kebersamaan yang semakin erat. Setelah makan malam, Naila menggoda Reza dengan duduk di pangkuannya sambil memainkan kancing kemeja suaminya. "Suamiku makin sibuk ya sekarang, sampai-sampai aku harus rebutan perhatian sama pekerjaan." Godanya manja. Reza terkekeh dan menarik pinggang Naila lebih dekat. Kalau kamu yang minta perhatian, aku selalu siap," bisiknya, sebelum mengecup kening istrinya. Malam itu, mereka kembali larut dalam asmara. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada dua sosok yang mulai menjadi ancaman Maya. Si asisten muda yang mulai menaruh hati pada Reza, dan Pak Adrian, bos yang semakin berani mendekati Naila. Apakah rumah tangga mereka akan tetap harmonis? Ataukah badai akan datang perlahan-lahan? Sudah hampir 5 bulan sejak Maya mulai bekerja sebagai asisten Reza. Selama itu pula, ia terus menunjukkan perhatian lebih. Bahkan, setelah beberapa rekan kerja sempat mengingatkannya bahwa bosnya sudah menikah. "Maya, hati-hati loh, jangan sampai kamu salah langkah," ucap salah satu rekan kerja di pantry. Maya hanya tersenyum santai. "Aku cuma menjalankan tugas dengan baik. Lagi pula, nggak salah kan kalau aku sekadar perhatian?" Jawabnya dengan nada menggoda. Ia memang seakan menutup mata dan telinga terhadap kenyataan. Baginya, Reza adalah sosok pria sempurna tampan, mapan, dan perhatian. Dan di matanya, Reza belum menunjukkan penolakan yang tegas, meskipun ia juga tidak memberikan harapan. Maya makin Peroni. Suatu hari, setelah selesai rapat, Maya sengaja menunggu Reza di ruangannya. Dengan alasan ingin mendiskusikan beberapa dokumen penting. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan nada lembut. Reza yang sedang merapikan berkas menoleh. "Ada apa, Maja?" Maya berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di depan meja Reza, namun dengan posisi yang lebih maju. Memperpendek jarak di antara mereka, "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah banyak membimbing saya selama ini. Saya benar-benar merasa beruntung bisa bekerja di sini," ucapnya sambil menatap Reza dengan tatapan yang sulit diartikan. Reza hanya tersenyum kecil. "Itu memang tugas saya sebagai atasan. Maya, saya senang kalau kamu bisa berkembang." "Pak, saya boleh jujur?" Reza mengangkat alis. "Tentu, apa itu?" Maya menarik napas dalam. Saya merasa nyaman di dekat Bapak. Saya tahu mungkin ini salah, tapi saya nggak bisa bohong kalau saya tertarik." Ruangan terasa hening sejenak. Reza tidak langsung merespons, hanya menatap Maya dengan ekspresi serius. "Maya, aku sudah menikah," ujar Reza akhirnya dengan suara tegas. Maya terdiam. Ia sudah menduga jawaban itu, tapi tetap saja terasa menyakitkan. "Saya tahu," tapi ia menggantungkan kalimatnya, berharap ada celah yang bisa ia manfaatkan. Reza menarik napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. "Aku menghargai perasaanmu, tapi tolong, jangan lanjutkan ini. Aku mencintai istriku,
Dan aku nggak mau ada masalah dalam rumah tanggaku. Maya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia masih belum menyerah. Rumah impian mereka akhirnya selesai. Di sisi lain, kebahagiaan menyelimuti rumah tangga Reza dan Naila. Setelah menunggu selama 5 bulan, akhirnya rumah impian mereka selesai dibangun. Rumah yang berdiri megah di kawasan elit itu memiliki desain modern dengan sentuhan elegan. Setiap sudutnya dirancang sesuai dengan keinginan mereka berdua. Ruang tamu yang luas, kamar utama yang nyaman, dan tentu saja dapur yang menjadi favorit Naila. Hari pertama mereka pindah ke rumah baru, Naila tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia berlari kecil ke sana kemari, mengagumi setiap sudut rumah mereka. Akhirnya, kita punya rumah sendiri. Rasanya seperti mimpi. Serunya sambil memeluk Reza dengan penuh semangat. Reza tertawa, lalu mengecup kening istrinya. Dan ini baru awal dari kehidupan kita yang lebih indah, sayang. Malamnya, setelah mereka selesai menata barang-barang, Reza menarik Naila ke balkon kamar mereka yang menghadap ke taman belakang. Di bawah langit berbintang, mereka berdiri berdampingan, menikmati pemandangan dan hembusan angin malam. Aku ingin kita selalu seperti ini, Reza. Bahagia, tanpa ada yang mengganggu, ujar Naila sambil menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Reza menggenggam tangan istrinya erat. Aku janji, Naila, aku akan selalu menjaga kebahagiaan kita. Namun, tanpa mereka sadari, di luar sana, seseorang masih menyimpan perasaan yang belum terselesaikan. Maya belum menyerah, dan Naila pun belum menyadari bahwa bosnya, Pak Adrian, semakin berani mendekatinya. Apakah rumah tangga mereka akan tetap harmonis? Ataukah badai mulai mengintai di kejauhan? Bersambung di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode terbaru. Aktifkan lonceng notifikasi dan terus dukung kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.